Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Pasti teman-teman tunggu update-nya kan? Oke, kita lihat indeksnya dulu ya. ISG-nya itu sebenarnya dia udah di area support, cuman ya kalau lu lihat technical tanpa ngelihat katalis yang ada, tentu itu jadi apa ya, bisa jadi bias kan? Karena apa? Kalau lu lihat technicalnya sebenarnya ini adalah posisi yang paling enak gitu ya untuk kolek ya. Cuman koleknya saham-saham apa kan? Oke, nah tapi ya oke, ini nanti kita baru bahas ya teknikalnya ya. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat hari ini katalis yang paling negatif yang akhirnya datang lagi ke Indonesia adalah dari ratingnya si Fitch ya. Ratingnya itu outlook untuk utang kita itu menjadi negatif. Jadi sebelumnya itu sudah ada memberikan peringatan, kayaknya kalau begini udah pasti bakal negatif juga. Kemudian habis itu kemarin SP Global itu juga sudah memberikan peringatan, tapi memang belum ada ratingnya. Kalau si Fitch ini dia langsung hajar, pek gitu ya. Dan apa yang kita lihat dari sini, pertimbangannya mereka semua sama. Ya, semua sama. Dari Moody's, dari SP Global, kemudian habis itu Fitch itu pertimbangannya semua sama. Artinya ini tidak semudah untuk seperti MSCI ya. Kalau MSCI kan kita gampang lihatnya kan. Oh dia mengharuskan Indonesia begini gini gini gini. Oh ya udah gampang, tinggal kebijakan itu dilakukan, kemudian habis itu udah selesai kan, kita bisa lihat itu. Nah, kalau yang ini, yang rating-rating ini memang tidak mudah untuk dilakukan, karena itu dia butuh waktu, takes time segala macam, dan ya mungkin ya tidak bisa dalam sebulan 2 bulan ya, tapi ini teman-teman pasti tahu lah ya, pemerintah kita juga pasti tahu lah kalau kalau rating dari ini peringkat-peringkat perusahaan ini udah pasti akan turun karena ya itu masalahnya di dalam negeri ya. Masalahnya di tingkat kebijakan ya. Jadi ini agak repot untuk kita menilai sejauh apa ya perbaikan yang ada di dalam situ dan sebagainya. Udahlah, tapi ini negatif ya sudah negatif dan saya yakin banget market sudah price in untuk ini ya. Nah, tapi yang mungkin yang belum bisa di price in itu adalah apa yang terjadi sekarang ya, apa yang terjadi pada perang antara Iran dan US dan Israel itu ya. Tapi yang mungkin yang teman-teman perlu tahu itu adalah fokus kita jangan ke perang itu. Fokus kita jangan ke perang itu. Kalau cuma perang doang, em, nggak akan mengakibatkan sesuatu yang kita bilang apa ya global sampai sampai beraksi segala macam. Enggak ya. Tapi yang teman-teman butuh fokuskan itu adalah yang di Selat Hormuz itu ya, di selat itu yang kita bicara di hari Senin kemarin ya. Nah, kenapa selat itu yang perlu teman-teman lihat? Karena itu em, kalau teman-teman riset datanya sebentar, mana selat kalkulator. Nah, kalau teman-teman riset datanya, oh ini seperti teori konspirasi banget ya. Antara benar apa enggak gitu dan sebagainya. Nah, ini selat Hormuz nih. Ya, selat itu cuma 33 kilometer panjangnya. Cuma 33. Oke, itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan Selat Sunda ya. Itu cuma segitu. Nah, kenapa ini penting sekali daerah sini yang perlu kita perhatikan adalah karena dari sini itu suplai minyak ke suplai minyak dunia itu sekitar 20 sampai 25% itu ke global itu dari selat ini nih. Ya, nah dari mana? Itu pertama adalah ini adalah United Arab Emirates. Ini adalah ini Dubai ya, kurang lebih dari sini. Kemudian habis itu ini Qatar, ya. Kemudian habis itu ini Kuwait, ya. Ini Irak di itu ujung sana. Ini Bahrain. Kemudian ini Arab Saudi. Ya, itu itu adalah minyak-minyak mereka yang dikeluarkan dari sini. Ya, dan itu kita sudah bahas di hari Senin. Kenapa mereka semua ada di sini ya? Karena memang ya perairannya cuma keluar dari sini doang. Nah, kenapa Arab Saudi juga pakai di situ? Karena ini daerah sini itu buat ke Asia. Ya, sebelahnya itu adalah India, sebelahnya itu adalah Cina, turun ke bawah itu adalah ASEAN. Ya, ke bawah situ itu Jepang, Korea, itu semua keluarnya dari sini.
ya. Karena itulah makanya perang ini, itu jelas dampaknya itu akan lebih berasa itu untuk negara-negara Asia. Ya lu lihat Cina, India, Jepang, Korea Selatan, ya Indonesia udah pasti akan kena, kemudian habis itu untuk yang ASEAN segala macam semua pasti akan kena. Ya mungkin mungkin kalau yang, tidak berurusan dengan Arab Saudi kayak Malaysia segala macam mungkin dampaknya agak-agak sedikit ya, kayak Singapura juga. Kalau seandainya dia import minyak itu ternyata dari Malaysia, ya berarti dampaknya itu tidak akan terlalu besar. Nah, tetapi buat kita, ya buat kita yang adalah net importir setiap hari kita import itu sekitar 320.000 barel per hari, setiap hari loh ya. Ya 300.000 barel per hari, ya 300 sampai 320 barel per hari, itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Ya dan ini kayak lu lihat Moody's, kemudian habis itu si SSP Global, kemudian habis itu Fitch. Kenapa dia lihat kita? Karena ini penting banget gitu. Karena minyak kita dari sini. Ya, sebagian minyak kita dari sini, sebagian, oke? Kita bisa aja tidak peduli dengan ini ya, kemudian habis itu ngambil di oke, gini, teman-teman, data yang ada adalah minyak-minyak yang kita import itu sebagian besar itu dari Singapura dan Malaysia. Ya, buat teman-teman yang Senin nggak ikut gitu ya, itu adalah negara importir buat kita ya, buat minyak itu datang dari sana. Yang kita nggak punya data itu adalah Singapura ngambil dari mana. Kalau lu mau dekat ya memang harusnya dia ngambil dari Malaysia. Ya kan? Kalau mau dekat kan dia harusnya ngambil dari Malaysia, tapi ya pasti tidak menutup kemungkinan dia juga ngambil dari sini. Ya, dari negara-negara Teluk ini. Oke? Nah, ini yang mau kita lihat ya. Kalau selat ini berhasil ditutup. Selat Hormuz ini berhasil ditutup. Karena dia udah menyerukan kan dan sudah ada salah satu kapal tanker itu sudah diserang. Jadi artinya ya em, kalau teman-teman lihat image kapal-kapal yang ada, ini di sini tuh hampir boleh udah nggak ada kapal. Biasanya itu ramai banget. Ya, jadi ini mungkin sudah sangat-sangat berkurang sekali. Nah, kalau dia berkurang, efeknya kemana? Efeknya udah pasti akan ada price in pada harga minyak, ya harga minyak. Nah, harga minyak hari ini itu sudah di 75, 70, harga minyak berapa? Sudah 75 dan dia cukup stabil dari situ. Ya, dia cukup stabil dari situ. Kalau lu lihat Brent mungkin udah 80 ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah ini area resistennya di 78 sampai 81. Nah, kenapa harga minyak tertahan di situ? Ya, kenapa harga minyak tertahan di situ? Nah, ini mungkin yang kita mau bicarakan ini loh. Ya, kenapa dia tertahan? Ya, ini teori konspirasinya. Kalau kalau teman-teman cek datanya lah. Sebenarnya sih sangat-sangat menarik kalau lu mau menganalisa datanya. Ini analisa gaya-gaya gue ya. Oke. Nah, ini adalah peta negara Teluk ya, daerah Teluk situ ya plus Persia. Jadi ini yang disebut sebagai daerah Teluk ya, negara Teluk ya di situ Kuwait, ada di situ Bahrain, Qatar, Uni United Arab Emirates, kemudian Oman kan di sini ya, kemudian habis itu di situ ada Qatar, Irak di situ ya, Irak juga daerah situ ya, dan Arab Saudi. Yang Saudi Arabia. Jadi, ya ini adalah negara-negara yang penghasil minyak yang penting sekali kan, ya. Nah, kemudian yang digempur itu siapa? Yang digempur itu adalah Iran, ini Iran. Oke? Nah, lu kalau lihat dari ini bentuknya aja ya. Ini negara Teluk, itu boleh dibilang tidak ada pelindungan sama sekali, plain gitu ya kalau kalau kita lihat dari ini loh, citra satelit ini ya, itu plain sama sekali. Jadi harusnya harusnya kalau Iran gila, ya kita ngomong ya, dalam quote and quote ya, kalau Iran gila, dia tinggal serang, pong 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 gitu. Yang diserang itu apa? Yang diserang itu pertama adalah airnya, persediaan airnya. Kalau lu tahu lah negara gurun itu air udah pasti itu langka, sesuatu yang penting segala macam ya. Ya, dan dia kalau dia serang air saja, air ya. Ya, kenapa dia serang air kan gampang ya. Kalau kalau kita kan lu mau serang air di mana? Tinggal lu gali sumur cuma dapat beberapa meter udah langsung ada kan airnya kan. Kalau ini kan tidak bisa lu gali sumur kan nggak bisa. Yang mereka lakukan adalah mereka suling air laut untuk dipakai
buat sehari-hari. Jadi suling air laut dipisahkan antara garamnya sama airnya yang dipakai ya, garamnya dibuang. Ya namanya desalinasi ya kalau di Indonesia ya. Ya, nah itu udah pasti banyak sekali berkeliaran di daerah sini, betul nggak? Ya kalau kita lihat ya, ini sekarang ini petanya itu kurang lebih gini kalau air. Nih, air ya. Ini adalah water water desalination plant. Jadi bentuknya gede-gede begini, ini gede sekali, ya besar sekali dan letaknya di mana? Ya, nah teman-teman bisa lihat ya, letaknya itu di ini, di Teluk ini, Selat Hormuz nih, ya letaknya di sini, tuh. Ya letaknya di situ, kenapa ya? Karena ya negaranya di situ, itu Qatar di situ, Bahrain di situ, Kuwait di situ ya, Irak di situ, Arab Saudi di situ ya. Kemudian habis itu ada apa, Emirates Arab di situ, ya dan semua di situ. Ya karena itulah makanya ini adalah tempat penyulingan airnya. Nah dengan kata lain ya, kalau Iran gila, gue frustasi nih, gila gue diserang semuanya dan lu diem aja ya, dia tinggal jepret 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 jepret, habis nggak? Ya, jadi negara Teluk ini udah selesai. Boleh dikatakan udah selesai gitu loh. Kalau kalau sampai ini ya, water treatment ya, ya tempat penyulingan airnya semua itu diserang ceng deng deng. Nggak mungkin nggak kelihatan gitu. Ya kan pangkalan militer Amerika yang kelihatan, masa iya ini nggak kelihatan? Ya, ini kalau itu sampai diserang, minyak itu nggak mungkin bertahan di situ. Nggak mungkin bertahan di 70, udah pasti akan meloncat ke 80, ke 100, ke 150. Karena tanpa air, gimana lu mau bekerja? Ya, tanpa air gimana bekerja? Jadi kalau misalnya itu stuck, selesai, ya udah, kelar, gitu. Nah, kemudian habis itu, ini kita ngomongin air ya, ya, kayak teori konspirasi kan, ya, padahal ini sebenarnya gampang loh untuk diserang loh. Gue yakin banget itu pasti mudah sekali untuk diserang. Kenapa tidak diserang? Karena kalau diserang, Iran itu udah pasti akan digempur habis-habisan kan, ya. Nah, ini tinggal menunggu aja, menunggu apakah, mereka itu segila itu. Kalau iya segila itu, berarti nggak ada urusan soal kemanusiaan segala macam, ini tinggal serang, udah selesai. Ya kita tinggal tunggu, itu salah satu indikator, ya. Jadi kalau lu lihat itu diserang, ini bukan krisis lagi, tapi sudah mengarah kepada perang, ya. Itu kalau sampai diserang, itu satu, ya. Kedua, negara-negara Teluk itu paling lemah di mana? Makanan ternyata. Makanan. Jadi sumber pangan mereka itu 70 sampai 90% itu dari import. Ya, dari import. Nah, untuk masukin makanan itu ke mana? Lewat mana? Lewat Selat Hormuz ini. Ya buat masukin makanan. Kalau Arab Saudi mungkin oke lah, lu bisa ambil dari Laut Laut Merah gitu kan ya. Lu bisa masuk dari situ, kemudian habis itu nanti pakai jalan darat. Ini juga sama, bisa lewat jalan darat, tapi jadinya lama sekali. Ya lu mungkin, dia turun di Oman misalnya, nanti akhirnya salurin ke, Emirates Arab, kemudian habis itu salurin ke Qatar, salurin ke Bahrain, salurin ke Kuwait, itu kan jauh ya kan? Ya, nah, itu kan pasti jadi masalah. Nah, karena itulah makanya makanan ini, itu kalau Selat Hormuz itu ditutup, otomatis sumber pangan mereka itu nggak ada. Ya, sumber pangan mereka nggak ada. Karena itulah makanya mau nggak mau, mereka tahu bahwa mereka itu lemah di sini, banyak sekali negara-negara yang udah menyediakan, pangannya mereka itu sampai 2 3 bulan kabarnya, ya. Jadi kalau perang ini lama dan Selat Hormuz itu ditutup lama, nggak usah sampai berbulan-bulan deh, 25 hari saja. Ya, 25 hari itu selat itu tidak bisa tidak bisa keluar masuk kapal, maka apa namanya, produksi minyak itu akan stop. Cuma 25 hari. Ya, ini menurut datanya JP Morgan. Kenapa 25 hari? Ya, lagi-lagi karena ya, tempat penyimpanan minyak di daerah-daerah sini, negara-negara negara Teluk ini, itu otomatis full. Ya, otomatis full. Ya, kalau dia full, otomatis lu nggak bisa nyedot lagi. Lu mau taruh di mana? Biasanya kan simpen, kemudian habis itu masukin tanker, kemudian jalan kan? Simpen, tanker, jalan. Simpen, tanker, jalan gitu ya. Nah, ini masalahnya tidak ada tanker yang jalan. Otomatis semua produksi minyak itu masuk ke tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan mereka itu cuman bisa tahan sekitar 25 hari produksi.
Ya ini udah hari keberapa? Penutupan selat ini sudah hari keberapa? Kalau ini anggap hari ketiga lah ya. Nah, lu tinggal hitung aja. Sampai 25 hari itu indikator kedua ya. Sampai 25 hari otomatis produksi minyak itu berhenti. Produksi minyak berhenti artinya supply ke pasar itu berhenti juga. Ya. Nah, lu belum lagi ya. Kan ya itu otomatis akan membuat si harga minyak itu naik kembali. Karena suplainya nggak ada, lu gimana? Gue nggak produksi sama sekali loh. Ya berarti kan lu mau nggak mau harus ngambil dari Amerika, ngambil dari Venezuela, ngambil dari Rusia. Rusia kan kena embargo nih, siapa yang berani beli kan? Ya, nah, gue mau ambil kemana nih? Oh Indonesia oke lah, ngambil ke Malaysia aja udah, ya ngambil ke Singapura udah. Ya, tetapi kan masalahnya yang ini terjadi di global loh. Nah, global ini gimana? Karena Indonesia itu kan butuh kan, ya kalau ini ya negara yang paling terdampak kalau seandainya itu produksi minyak itu di stop adalah India, Cina, Jepang. Ya kita lihat gede-gede aja, yang lain-lain udah pasti terdampak lah. Tapi India, Jepang dan Cina yang mungkin akan harus kita menjadi perhatiannya kita. Kenapa? Ini tujuan ekspor kita. Ya kalau mereka terganggu, produksi turun, otomatis barang-barang kita nggak ada gunanya. Apa yang kita andalkan selama ini sebagai penghasil devisa, yaitu komoditas, itu nggak ada gunanya karena mereka berhenti. Ya, karena mereka berhenti, produksinya turun gitu loh. Produksi turun kan berarti gua nggak butuh bahan baku. Kalau gua nggak butuh bahan baku, ya udah. Ya, nah yang kena kita lagi kan, ya, kena kita lagi, oke? Udah ya, ini kalau lu lihat bener-bener kayak teori konspirasi ya, tapi gua nggak ngomongin konspirasi, ini kita ngomongin data. Kalau ini terjadi, otomatis harga minyak naik. Harga minyak naik itu nanti ujungnya adalah ke inflasi. Ya, nah sekarang kita lihat lagi nih ya. Yang masalah kedua adalah kalau Selat Hormuznya ditutup, ini makanan itu nggak ada. Kalau makanan nggak ada, otomatis kan pasti ada inflasi tuh di negara-negara Teluk itu kan. Jadi bahan makanan yang ada otomatis akan mahal, ya. Minimal kalau nggak mahal dia harus kirim lewat darat. Kirim lewat darat berarti ya butuh waktu kan untuk sampai ke negara-negara itu. Kalau kirim lewat udara yang kita tahu sekarang ini lagi ini kan udara-udara di sekitar itu kan lagi di stop kan. Ya, nah kalau di stop, gue mau kirim kemana lagi nih? Bagaimana caranya kirimnya? Nah, jadi mau nggak mau dia mengandalkan persediaan makanan mereka yang sudah mereka stok itu. Dan itu bakalan habis. Karena itulah makanya lu lihat, kalau ini semakin lama, maka negara-negara Teluk ini pun akan protes. Ya, akan protes. Nah, pada saat mereka protes, mereka dukung siapa? Gitu, kita mesti lihat di situ ya. Jadi mereka dukung siapa? Nah, kalau mereka dukung Iran, ya ini berarti kan nanti pasti akan ada masalah. Ya, kalau lu lihat dari ini pangkalan militer yang ada di sekitar mereka, ya udah pasti ya mereka akan dukung Barat ya. Iran berarti tinggal menunggu nih antara Rusia sama Cina masuk apa enggak. Kalau iya masuk, maka Iran dikeroyok. Nah, Iran bisa gila kan. Ya, Iran bisa gila. Karena bowat gitu loh. Negara-negara Teluk itu kan satu air nggak ada. Ya, air kalau lu nggak serang oke lah. Makanan nggak ada masalahnya. Ya kalau nggak ada makanan, gimana dong? Ya udah pasti ya, namanya lu lapar pasti rese kan, ya. Nah kalau udah mulai rese, ya mereka udah mulai lah, ya mulai kena kemana-mana gitu kan. Oke, nah yang lu akan lihat adalah berarti negara-negara Teluk ini udah pasti akan berpihak. Nah berpihaknya itu kira-kira akan membuat Iran itu gimana-gimana nggak? Kalau Iran itu gimana-gimana, berarti yang diserang pertama adalah air. Oke, ya sekali lagi ya, tempat penyulingan air itu nggak mungkin nggak kelihatan. Dan mereka gampang nyerangnya, orang sekarang pakai drone aja bisa kan. Lu lihat LNG yang LNG yang di Qatar itu udah diserang dan ditutup kan. Itu mungkin juga salah satu taktik dari Qatar untuk mengirim pesan kalau ini lu kalau kelamaan kita kita juga akan bermasalah nih. Gitu kan. Kemudian habis itu yang punya Arab Saudi itu juga diserang kan, kabarnya ditutup, yang punya Saudi Aramco itu juga ditutup nih. Ya penutupan ini sebenarnya ya kalau ini mengirim pesan lah kepada Amerika maupun kepada Iran, kalau
kalau bisa cepet cepet selesailah ini. Ya, ini teman-teman perhatikan ya. Kalau semakin lama, ingat ya, Selat Hormuz yang kalau semakin lama, maka mereka tidak punya makanan. Ya, persediaan makanan mereka pasti akan habis. Nah, bagaimana mereka menyediakan makanan selama ini ya? Pertama ya pasti dari sumber import. Ya, import, kemudian habis itu mereka sempat membeli tanah-tanah di daerah ini ya, daerah Afrika dan lain sebagainya untuk pertanian kemudian dimasukin kembali ke dalam negeri. Kemudian habis itu ada namanya kontrol agriculture. Jadi ini kayak kalau lu ke Singapura gitu ya, lu pernah lihat nggak yang itu apa pertanian apa gitu ya, dibilangnya vertikal ya, vertikal ke atas ya, seperti kayak yang pakai air itu loh, apa sih namanya itu hidroponik dan lain sebagainya. Nah itu kayak gitu lah ya, itu yang mereka lakukan nih. Ya, jadi greenhouse, hidroponik, kemudian vertical farming, tetapi ini hanya bisa supply sebagian kecil. Ya, tidak bisa bilang ini bahwa 100% akan cukup buat kebutuhan mereka. Ya, jadi ya ini bukan bukan sebuah solusi dalam jangka pendek ini dan itu bukan sebuah solusi juga untuk bertahan kalau kalau selat itu tertutup. Jadi salah satu solusinya adalah perang itu berhenti. Kalau lu mau perang nggak apa-apa, Selat Hormuznya itu jangan diapa-apakan. Nah, bisa nggak? Gitu ya. Makanya yang gue bilang kan, yang teman-teman harus fokuskan jangan ke perangnya. Perang emang nggak apa-apa. Kalau dia cuman lokal ke perang Iran doang nggak pusing. Selat Hormuznya ini nih, ya Selat Hormuznya itu kalau ditutup, nah ini masalahnya ke banyak negara termasuk kita, ya termasuk kita nantinya. Oke? Jadi ya tinggal ini ya, tinggal kita hitung hari aja. Semakin lama berarti tidak ada makanan. Tidak ada makanan, ya lu tinggal lihat dia berpihak kemana. Kalau dia berpihak kemana, kemudian habis itu Iran tidak suka, ya tidak suka. Nah, air ini nih, pokoknya air aja deh. Ya lu tinggal serang, peng, selesai. Selesai itu negara. Ya negara Teluk ini kelar. Nah, kalau negara Teluk ini kelar, kira-kira mereka berontaknya ke siapa? Gitu. Ya, kira-kira Amerika peduli apa enggak lah ya, tinggal 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 kita cek lah gitu. Ya, tapi yang pasti adalah air. Ini pasti udah kelemahannya mereka. Saat Hormuz itu udah pasti kelemahan mereka karena cuma 33 kilo gampang sekali untuk di ini di blok. Ya, di blok. Nah, semakin lama itu di blok, makanan habis. Makanan habis, dia berpihak kemungkinan besar dia akan berpihak ke Amerika, kemudian menyerang, mengkoreksi Iran kan. Nah, kemungkinan besar Iran itu pun akan balas. Ya, balas ya dengan ini air aja nih, tinggal diserang aja di situ. Itu kelemahan negara-negara Teluk lah. Ya tinggal diserang, nggak usah minyak, minyak nggak perlu diserang. Ini lu serang aja airnya, karena minyak itu ya nggak masalah, manusia yang penting hidup kan. Ya kan kayak lu lihat di Irak yang dulu ya, itu kan apa ladang-ladang minyaknya dibakar kan, nggak masalah kan, tinggal ditutup ya. Ya tinggal tinggal apa, tinggal nanti tinggal dipadamin udah selesai. Tapi kalau air lu nggak bisa, karena itu berkaitan dengan manusianya, ya kan? Nah gitu. Ya, nah ini teman-teman tinggal lihat lah. Ya, kemudian habis itu kalau dia bertahan, ini kan ceritanya ini ya, ke selatnya Selat Hormuznya terus ditutup. Nah, harganya kan pasti akan naik kan. Nah, kalau dia bertahan di atas 100 US dollar per barrel, kalau cuma beberapa hari, beberapa minggu dong, nggak masalah. Karena itu paling cuma sebentar doang. Kita juga masih punya cadangan cukup banyak. Ya kalau sampai dia naik sampai ke 100 US dollar. Tapi kalau dia bertahan 3 sampai 6 bulan, nah ini jadi kritis. Ya, ini jadi sebuah pertanyaan. Kalau seandainya dia sampai bertahan 3 sampai 6 bulan, maka kita akan lihat pasti dampaknya ke inflasi. Lonjakan inflasi udah pasti akan terjadi. Kenaikan harga pasti akan terjadi di mana-mana. Ya. Nah, pada saat harga naik, siapa yang komplain? Pasti masyarakatnya kan. Ya, pasti masyarakatnya. Ini yang perlu kita padamkan gitu loh ya. Kalau lu lihat IMF memperkirakan setiap kenaikan $10 harga minyak, $10 harga minyak, maka dapat menambah 0,3 sampai 0,4 inflasi global. Ya, kalau kita bicara inflasi, yang selama ini kita perhatikan adalah The Fed kan. Ya kan? The Fed itu mau menurunkan inflasi Amerika sampai 2%. Nah, ini udah setengah mati kemudian habis itu harga minyak naik. Ya, kira-kira menurut lo, The Fed itu masih akan menurunkan suku bunga nggak?
Karena potensi kenaikan harga minyak itu pasti akan membuat kenaikan pada inflasi. Oke, ya. Nah, ini pasti akan terjadi. Nah, kalau lu lihat begini, oh harga minyak naik, berarti kan negara-negara Teluk ini diuntungkan dong. Ya, diuntungkan kalau dia bisa jualan. Kalau dia tidak bisa jualan, kalau dia tidak bisa jualan, ya what for ini? Apa gunanya ini? Ya, dan teman-teman harus tahu ada satu istilah namanya petrodolar. Pernah dengar ya? Petrodolar. Apa sih itu petrodolar? Petrodolar itu gini loh, sistemnya mereka adalah lu beli minyak dalam bentuk USD. Ya, lu beli minyak dalam bentuk USD. Nah, kemudian habis itu negara-negara itu dapat US dollar. Ya, dapat US dollar. Artinya apa? Artinya ya ada kebutuhan terhadap US dollar untuk harga minyak ini. Ya, karena itulah makanya US dollar sampai hari ini kenapa masih bertahan? Karena negara-negara Teluk ini, negara-negara penghasil minyak ini harus menjual minyaknya dalam bentuk US dollar. Ya, harus menjual minyaknya dalam bentuk US dollar. Itu tekanan dari US ya. Nah, kemudian setelah dia dapat US dollar, dia kemanain US dollarnya? Ya, dia kemana US dollarnya? Kalau lu lihat kemana uang itu mengalir, uang itu akan mengalir kembali ke Amerika dalam bentuk penyertaan modal di saham. Jadi ada pembelian saham lah ya, lu S&P 500, Dow Jones, New York Stock Exchange, ya bonds, segala macam itu kan lari kembali ke situ. Yang lu lihatnya seperti itu. Jadi kalau ini aliran ini mulai berhenti, maka lu akan lihat Dow Jones, S&P 500 itu mulai akan koreksi. Kenapa ya? Karena likuiditasnya mulai berhenti. Kemungkinan besar likuiditas juga akan ditarik gitu. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan dalam negerinya. Mereka akan mencoba untuk setidaknya menambah persediaan makanan tadi. Atau enggak, kedua adalah untuk mempertahankan ya posisi negaranya. Lu lihat sendiri ya. Ya, nih. Ini negara teluk. Ini Iran. Ya Iran penuh dengan pegunungan. Lu tempat bersembunyi banyak. Lu yang ini lu mau bersembunyi di mana? Ya lu mau bersembunyi di mana? Ini cuma datar begitu saja. Ini citra satelit lu. Yang lu bisa lihat lah ya. Ini hampir boleh tidak ada pertahanannya. Nggak ada pertahanan alaminya, nggak ada. Kalau ini Iran, ya. Lu kalau mau serang lewat darat itu susah ya, pasti susah lah. Lu harus lewat mendaki gunung, melewati lembah kan. Ya, ini Iran. Oke, jadi ya secara alam dia ada bentengnya lah, ada benteng alaminya. Ya, nah tetapi kalau negara-negara Teluk tidak ada. Karena itulah makanya dia butuh duit untuk ya seenggaknya mulailah ya membangun pertahanan mereka ya, antara telat sama enggak lah ya. Selama ini yang kita tahu ya, kemarin itu kan Arab Saudi sudah komplain ya. Ternyata Amerika meninggalkan dia. Tidak dilindungi gua. Itu karena itulah makanya pabrik minyak ya, penyulingan minyak yang si punya Saudi Aramco itu bisa ditembus dengan mudahnya oleh drone ya. Sebenarnya kalau lu lihat ya, ini kalau kita lihat dari sisi harga ya, bukan Amerika nggak mau lindungin, ya bukan Arab Saudi nggak punya Patriot juga, enggak, bukan ya. Drone yang dikirim oleh Iran itu harganya itu 50.000 US dollar ya, drone-nya 50.000 US dollar. Satu ini misilnya Patriot itu 1 juta US dollar. Lalu nggak mungkin gitu loh nembakin 1 juta US dollar untuk sebuah drone yang 50.000. Ya kalau ini tembakin terus, drone-nya itu terus digerakkan, artinya negara-negara Teluk ini termasuk Amerika akan segera bangkrut. Enggak simetris gitu loh pertempurannya. Yang dia kirim itu kayak dulu ya. Lu lemparnya bambu runcing ya, dia tembakin, Belanda tembakin peluru terus gitu. Kalau orang kita nggak terbatas ya, ya berarti kan
Nggak simetris gitu loh, bambu runcing tinggal kita ambil dari mana-mana ya, tumbuh tumbuh liar di mana-mana, hampir boleh nggak ada duit, satu peluru itu udah berapa puluh dolar kan, itu kan nggak pas gitu. Ya, nah ini sama, ini drone-nya cuma $50.000 ya, lu untuk nembakin si drone ini, lu harus nembakin $1 juta. Nggak sebanding, pertempurannya nggak pas gitu loh. Ya jadi kalau lu mas kalau kalau iya Amerika tembakin terus Tomahawk-nya segala macam cuman untuk mengusir drone itu, ya ya bangkrut dia. Ya, udah pasti bangkrut gitu loh. Nah itu kalau 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 lihat ya dari ini alasan-alasannya lah ya. Ya karena itulah makanya kalau kita punya data enak gitu loh. Kenapa Amerika meninggalkan Arab Saudi? Bukan meninggalkan, nggak sebanding itu loh, apa yang gue tembakkan dengan apa yang dikirim itu nggak pas gitu loh. Jadi udahlah daripada kayak gitu udah mendingan si Burj Khalifa-nya kena, kemudian resorts-nya Palmeria itu kena dan lain sebagainya itu akhirnya udah dibiarkan. Kenapa? Karena nggak sebanding gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi ya makanya ini kalau perang sama Iran itu dia udah siapin semuanya. Karena Iran itu sudah mempersiapkan semua strategi perangnya itu 20 tahun yang lalu. Karena Amerika pernah menyerang dia kan ternyata. Ya dan Amerika kalah saat itu. Karena ya itu tadi tidak simetris. Lu menyerang mereka lewat jalan darat itu juga lu ngirim pasukan bunuh diri. Ya lu lihat aja daerahnya dia. Benteng alaminya banyak banget. Dia mengenal wilayahnya mereka, tetapi Amerika tidak. Ya siapapun yang menyerang dia itu tidak mengenal wilayah itu. Gitu. Jadi ya otomatis nggak kalau paling murah memang lu serang lewat darat, paling murah udah. Ya, tetapi masalahnya adalah lu lihat posisi Iran. Ya ini kalau dari Citra Health, makanya mereka tidak berani ngirim lewat darat karena itulah mereka harus lewat udara dibombardir habis-habisan. Nah, cuma itu jadi lama, ya. Oke, ini ya. Jadi teman-teman lihat ya, kalau jadi dari 75 kalau naik ke 100 maka inflasi global itu bisa naik dari 0,8 sampai ke 1,2. Jadi ini yang sekarang kan 75 tuh. Ya, kalau dia naik sampai 100 maka lu tinggal lihat inflasi itu bisa naik 0,8 sampai ke 1,2. Jadi kalau sekarang Indonesia mungkin 4%, ya akhirnya mungkin bisa jadi 6%-an. Kalau misalnya Amerika sekarang 2, sekian ya, berarti nanti akan balik lagi ke 3, sekian ya. Dan ini harus berlangsung beberapa bulan. Ya kalau cuman beberapa minggu atau 1, 2 bulan mungkin nggak akan efeknya itu nggak akan terlalu berasa. Itu mungkin adalah biaya yang sudah dihitung lah, cost untuk perang ini sudah dihitung oleh Amerika. Ya, betul ya. Nah, tapi kondisi di Irannya sendiri itu warganya terbagi antara satu yang mengharapkan revolusi, satu lagi yang masih mensupport pemerintah. Jadi yang mengharapkan revolusi ternyata itu ada di daerah perkotaan. Ya, daerah-daerah perkotaan. Ini yang modern-modern ya. Nah, yang masih mendukung pemerintah itu di daerah-daerah yang ini kampung-kampungnya. Nah, yang dibombardir oleh Amerika itu justru daerah perkotaan. Ya, Lu kebayang ya? Gua mendukung lu, kemudian habis itu lu bombardir tempat gua. Ya karena apa? Karena ya pejabat-pejabat ada di daerah perkotaan. Ya, nah lama-lama apakah warga Iran akan mensupport revolusi atau tidak? Ini yang butuh waktu lagi untuk melihatnya ya. Awalnya iya, gue juga berpikir begitu ya. Mereka jadi dari dalam mereka memberontak ya, kemudian habis itu terjadi perubahan rezim. Ya, tetapi ternyata setelah teman-teman lihat peta datanya, yang mendukung revolusi itu ada daerah perkotaan, berarti daerah Teheran segala macam tuh ya. Kemudian yang mensupport pemerintah itu daerah-daerah pedesaannya yang di daerah pinggirannya. Nah, itu tidak dibombardir oleh Amerika. Ya, yang dibombardir itu justru daerah perkotaan. Nah, ini yang nggak tahu lah ya daerah apa akan jadi masalah nggak ke depannya. Oke, ini lonjakan inflasi pertama. Yang kedua adalah ya soal bank sentral itu pasti akan lebih hawkish. Ya, dia otomatis ya akan mempertahankan suku bunga ya justru jadi akhirnya menjadi
lebih 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 lama di suku bunga tinggi ya. Biasanya ini untuk negatif untuk saham growth dan emerging market. Itu udah pasti negatif buat kita lah. Kemudian yang ketiga adalah tekanan pada negara importir energi. Indonesia, terutama Indonesia. Ya, Indonesia. Yang kita, kalau Indonesia, kita butuh lihat itu adalah Cina, India, Jepang. Ya, bagaimana melihatnya? Lihatnya begini. Kalau sekarang itu adalah zaman AI. Ya, zaman AI. Kita tahu bahwa harga komoditi yang namanya tembaga itu lagi tinggi-tingginya kan? Ya. Nah, kita mau ikutin itu adalah harga tembaganya. Kalau harga tembakau terus turun, artinya negara-negara itu sudah terdampak. Dan kalau turunnya terus turun dan itu dalam waktu ya yang tadi kita bilang 3 sampai 6 bulan, lu udah lihat itu udah potensi krisisnya itu ini bukan krisis lagi itu harusnya ya. Ini pasti udah mengarah kepada perang dunia ketiga. Ya kenapa ya? Karena Iran itu antara Rusia sama Cina itu pasti akan mensupport. Ya, begitu mereka masuk, bloknya kan udah kelihatan kan, oh ini blok barat dan ini blok timur. Ya, ngomongnya pasti begitulah ya. Ini Iran ya dengan Rusia dan Cina-nya. Terus habis itu di sini yang barat ini berarti Amerika dan negara-negara sekutunya. Itu udah langsung kelihatan. Nah, kalau dia udah kelihatan begitu, itu sudah jelas bukan perang lokal lagi, itu udah pasti mengarah kepada perang dunia. Yang selama ini gini, teman-teman perlu ingat bahwa apa yang terjadi di Iran itu bukan soal Iran, ya itu bukan soal Iran, tapi adalah soal bagaimana Amerika makes American great again dengan menutup semua semua saluran yang dibutuhkan oleh Cina. Ya, saluran yang dibutuhkan oleh Cina. Kenapa? Dimulai dari Venezuela. Ya, Venezuela kenapa itu diserang, kemudian kenapa itu dikuasai? Karena itu adalah tempat di mana negara di mana Cina itu mengambil minyak, ya. Dan minyak Cina itu setiap hari dia butuh sekitar 10 juta ya, 10 juta barrel per hari. Ya, 10 juta barrel per hari untuk mendukung perekonomiannya. 10 juta ya. Jadi itu sekitar 40 sampai 60% dari kebutuhan mereka itu diambil dari negara Teluk ya termasuk Venezuela. Itu dia mencoba untuk membuka banyak sekali dibilang ya supplier. Jadi nggak tergantung sama negara Teluk tok. Ya, jadi dia mencoba untuk mengambil cukup banyak dari mana-mana suppliernya. Termasuk ya akhirnya ya dari Venezuela. Nah, Venezuela sama Iran itu juga ternyata ada hubungannya. Kenapa? Ya, gue udah cerita itu. Kita nggak perlu bercerita lagi ya. Ya, jadi masalah perang di Iran, perang di Venezuela itu bukan soal Iran dan Venezuelanya doang. Di atas kertas mungkin lu lihat oh ya apa Maduro itu penguasa yang kejam. Kemudian habis itu Iran itu katanya ada nuklirnya dan lain sebagainya. Itu kertas ya. Yang lu baca di berita. Tapi kalau lu mau selam lebih dalam lagi, ini adalah soal mempertahankan Amerika menjadi negara adik kuasa lebih lama. Ya itu soal itu. Makanya kalau kalau lu dengerin gua ngomong begini seperti teori konspirasi ya. Tapi makanya kalau lu dapat datanya seru sih sebenarnya, seru banget gitu ya. Oke? Nah, jadi kalau minyak di atas 100 maka tekanan pada Indonesia. Jadi kalau dan itu harus berlangsung itu ya beberapa bulan ya, teman-teman ya. Karena kalau cuma berlangsung 2-3 minggu doang, tenang aja itu nggak akan terjadi apa-apa. Karena asumsi APBN kita itu ada di antara 60 sampai 80 US dollar per barel. Ya, US dollar per barel dan itu untuk setahun ingat. Ya, untuk setahun. Jadi artinya kalau misalnya, oh dia ternyata sampai April udahan gitu kan. Ya udah Indonesia masih baik-baik aja kok. Karena kita punya cadangan. Karena next habis dari 100 kan dia turun lagi. Sama kayak waktu perang Ukraina. Ya, Rusia Ukraina kan ada minyak kan sempat naik sampai ke 120 kan. Tetapi tidak bertahan lama di situ. Kemudian habis itu turun. Nah, ini kita baik-baik aja. Ya, jadi tinggal teman-teman lihat karena kita punya cadangan. Karena 60 sampai 70 ya. Kalau lu lihat ambil referensi nilai tengahnya berarti 70 kan. Nah, kalau dia bertahan sebulan 2 bulan gitu ya di daerah 70 80 nggak apa-apa. Ya kita masih bisa baik-baik aja.
Dan datanya kita hitung ya, data kita hitung ya. Kenaikan subsidi ini kan sekitar 40 sampai 50 triliun per bulan ya. Tapi kalau lu mau lihat data itu ya lebih rinci lagi adalah setiap kenaikan $10 pada minyak, maka kita akan mengalami kenaikan pada subsidi energi itu sekitar 6,9 triliun kalau saya tidak salah. Karena lu tinggal kaliin aja dari 320 sekian barrel, tinggal lu kaliin $10 sama kaliin ini ya nilai nilai tukar rupiah kita. Ya, dan APBN kita itu lebih sensitif terhadap kenaikan minyak daripada kenaikan atau pelemahan nilai tukar rupiah kita. Itu lebih sensitif. Kita udah ngitung kemarin ya. Kalau dia melemah ₹100 nilai tukar kita, maka APBN kita itu defisitnya itu cuma nggak sampai 1 triliun. Ya nggak sampai 1 triliun, hitungannya kurang lebih gitulah ya, plus minus lah ya. Tetapi kalau kenaikan minyak 10 itu lu bisa bayangkan ya, seharinya itu bisa sampai hampir 6 ya, 6 apa 7 triliun ya kemarin kita hitung ya. Itu sekitar segitu. Jadi artinya kenaikan harga minyak itu lebih menjadi momok untuk APBN kita dibandingkan dengan pelemahan kurs. Ya pelemahan kurs makanya ya, nggak terlalu dilihat ya. Tetapi begitu minyaknya naik, wow semua mulai teriak-teriak. Ya, semua mulai teriak-teriak dan itu harus bertahan lama. Ingat, kalau dia cuma 1-2 bulan doang gitu ya, mungkin nggak akan terjadi apa-apa ya. Oh, pada saat kenaikannya iya akan terjadi gonjang-ganjing. Tapi setelah ini selesai, udah kita akan balik lagi kok normal. Ya. Nah, kemudian habis itu akan terjadi resiko resesi di negara yang maju. Di negara maju. Nah, resesi ini ya salah satunya karena tekanan inflasi. Lu lihat kayak gini. Harga minyak di US itu fluktuatif loh ya. Setiap hari itu dia berubah. Nggak kayak kita ya sebulan sekali ya. Ya dia fluktuatif. Jadi harga naik-naik dia otomatis ikutan naik. Jadi benar-benar mekanisme pasar banget di daerah situ. Nah kalau dia cuman jalan misalnya 2-3 minggu gitu ya. Udahlah itu mungkin ya, orang-orang Amerika bisa udahlah cuma sebentar doang. Tapi kalau dia berlangsung berbulan-bulan, nah mereka pasti akan teriak. Karena itu kan berkaitan dengan transportasi mereka. Ya, yang kita lihat selama ini adalah transportasi di Amerika itu kan jeleknya setengah mati. Ya, karena itulah mereka mengandalkan transportasi pribadi mereka. Ya, otomatis ya mereka harus beli beli ini ya, beli bensin kan. Ya, itu otomatis akan terjadi. Nah, kalau dia berlangsung beberapa bulan, itu pasti akan teriak. Teriakan mereka itu pasti akan lebih kencang ya. Ketika minyak mahal, otomatis konsumsi rumah tangga akan turun. Ya, karena mereka butuh transportasi kan, pasti ada yang dikorbankan. Kemudian margin perusahaan tertekan, ya konsumsinya turun ya, nggak ada yang beli kan. Ekonomi melambat, jadi akhirnya resiko stagflasi, pertumbuhan rendah, inflasi tinggi. Ya wis, udah ya, jadi akhirnya resesi. Kalau dia resesi doang, gue nggak pusing. Yang kita pusingin itu adalah kalau terjadi perang dunia. Karena kalau perang dunia itu nggak mungkin akan berlangsung sebulan 2 bulan. Kalau resesi gampang. Kalau resesi itu gampang kita lihat ya. Paling dia cuma beberapa bulan turun, market-market semua beberapa bulan turun, clear ya, clear banget gitu ya. Kita tahu nah begitu dia mulai mulai teratasi ya, mulai mencapai titik keseimbangan ya. Ini setelah udah mulai ribut ya, sudah mulai ada pembagian utang ya, negara ini ngajuin utang ini, kemudian utangnya dikasih dan lain sebagainya, distribusi likuiditasnya udah terjadi, udah kelar. Tapi kalau perang, nah ini yang sulit gitu ya untuk kita memperkirakan kapan dia selesai gitu. Ya, jadi kalau teman-teman tanya ya, kenapa ini kan lagi perang nih, ya harusnya lagi hype-hype-nya, kenapa emas turun? Ya, kenapa emas malah turun? Nah, gini, ya jawabannya mungkin yang sekarang yang bisa gua kasih itu adalah satu, teman-teman tahu ya, emas itu tidak diperdagangkan cuma fisiknya doang, ada namanya derivatif, ada namanya perdagangan cuma paper doang. Ya, paper doang. Sehingga di sini banyak sekali yang menggunakan leverage untuk ini ya, untuk ya quote unquote tradingnya ya. Ya, dia nggak butuh fisiknya. Tetapi yang dia butuhkan adalah ya ini pergerakan harganya dan lain sebagainya kan. Jadi yang dia beli itu papernya doang. Tidak perlu pengirimannya. Ya, nah sedangkan yang fisik itu kan sekarang yang lagi dibeli-beli sama si
bank sentral kan. Nah, seandainya terjadi perang, seandainya perang ini benar-benar meluas, yang akan digunakan lebih banyak itu adalah emas fisiknya. Karena yang namanya US dollar udah pasti nggak ada gunanya, siapa yang mau pakai lagi, ya kan? Gitu ya. Nah, otomatis mereka mau nggak mau harus mengandalkan sesuatu yang lebih solid gitu. Ya, nah yang lebih solid itu apa? Ya emas itu, emas fisiknya. Ya karena itulah makanya yang menggunakan leverage, yang sedang yang ini ya trading derivatif segala macam itu pasti akan profit taking semua. Ya mereka akan keluar dulu. Nanti ya biar nanti akhirnya terjadi ini ya apa equilibrium baru ya antara fisiknya harga emas fisiknya itu sudah ketemu nih titik keseimbangannya di daerah mana. Kita mungkin ya sekarang lu lihat mungkin ada di daerah 4.500 sampai ke 5.000 mungkin bermainnya di daerah situ. Ya, nah itu kita akan lihat ya antara mereka yang melakukan spekulasi ya dengan derivatif tadi, dengan trading tadi, dengan leverage tadi itu profit taking ya dan ketemu harga fisik emas yang sebenarnya. Ya, itu nanti takes time lah. Ya, itu pasti akan butuh waktu ya. Kemudian habis itu pengiriman fisik emas itu pasti terganggu. Karena yang banyak melakukan pengiriman emas itu adalah di daerah itu ya, Dubai ke Swiss ya. Transitnya kan masih di daerah Dubai kan. Kemudian Qatar itu adalah pusat perdagangan perdagangan emas-emas ya, emas-emas itu dan ternyata kalau teman-teman selidiki lagi ya, kumpulin data lagi, emas fisik itu selalu dikirim lewat udara. Ya, nggak ngerti ya, mungkin karena emas kali ya. Jadi pengiriman lewat udara. Ada nggak yang pengiriman laut? Ada. Tapi ini resikonya pasti kenceng banget, apa kuat sekali ya. Karena itulah makanya pengirimannya selalu lewat udara. Ya udara gampang kok. Dia dulu ada kok apa yang eh, pesawat kargo yang bisa kirim berapa ton kan? Ya, jadi makanya selama ini gue juga berpikir ya, oh Mas Fisik mungkin diedarkan lewat laut. Enggak, ternyata resiko keamanannya itu jauh lebih parah di laut dibandingkan mereka lewat udara. Karena itulah makanya pengiriman mereka selalu lewat udara. Nah, sekarang masalahnya adalah pengiriman udaranya itu sedang terganggu. Jadi kalau nanti ya, lu mungkin di Pegadaian, kemudian habis itu lah, kalau Mas Fisiknya nggak cetak-cetak, itu pasti akan lebih lama lagi. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi kalau lu tanya kenapa turun ya karena ada ini, ada taking profit dari mereka yang menggunakan leverage ya, derivatif segala macam itu mereka sedang melakukan profit taking. Ya, jadi akhirnya kalau balik lagi ya, Selat Hormuznya ditutup lebih lama 25 hari produksinya otomatis berhenti. Eh, Beberapa bulan otomatis ya negara-negara Teluk ini mulai kehabisan persediaan makanan. Ya, nah kalau dia udah terjadi seperti itu, kita lihat keberpihakan negara Teluk itu seperti apa. Udah pasti akan ke barat. Ya. Nah kalau dia udah mulai ke barat, kira-kira si Iran ini gila nggak? Ya kalau dia mulai menggila, sasaran yang paling empuk itu adalah air. Ya teman-teman tinggal lihat aja. Karena itu berhadapan langsung dengan Iran loh. Dan itu pasti kelihatan. Karena itu pabrik penyulingan itu bukanlah kecil-kecil gitu ya. Ya, yang nggak kelihatan kalau itu udah gede banget. Karena itu adalah sumber air nasional mereka. Ya itu bukan cuma satu negara, itu semua negara Teluk itu begitu. Ya termasuk Israel segala macam kan semua ngambil dari ini kan, ngambil dari laut kan, ya disuling kemudian habis itu dipakai ya dan sebagainya. Itu yang kita lihat ya. Nah kalau itu terjadi, otomatis resiko kenaikan pada harga minyak itu pasti akan terjadi. Ya, nah kalau dia udah terjadi, otomatis inflasi, the Fed akan ini menunda penurunan suku bunga, dolar menguat, emerging market tertekan. Emerging market itu kita. Ya, itu udah pasti akan tertekan. Karena apa? Outflow. Ya ngapain gua itu pasti udah kondisinya udah pasti risk off ya risk off ya berarti mereka balik ke safe haven balik ke obligasi itu udah pasti akan terjadi seperti itu. Nah kemudian habis itu sektor energi itu akan rally karena itulah makanya tadi pagi atau beberapa hari yang lalu ya saya udah bilang kan sektor lain sementara kita tinggalkan masuk ke energi karena kita nggak tahu nih kira-kira berapa lama nggak bisa dihitung soalnya.
Ya, nggak ketahuan juga gitu loh. Ya oke, resiko resesi itu pasti akan meningkat. Nah, gua kalau resesi, ingat ya, resesi gua nggak pusing. Karena itu bisa kita lihat ya, paling cuma 6-7 bulan, karena ada patternnya, ada polanya. Tapi kalau perang, ya perang dunia ketiga, di mana akhirnya Barat dan Timur itu mulai kelihatan, ya Rusia sama Cina itu udah pasti akan ada di Iran, ya kan? Ya, negara-negara yang lain itu udah pasti akan ada di Amerika, termasuk negara Teluk ini udah pasti akan gontok-gontokan. Ya, ini tadi ada sempat pertanyaan gini, kenapa Amerika tidak langsung serang Cina sih? Biayanya terlalu gede, biayanya terlalu besar. Karena Cina sekarang itu bukan seperti Cina 20 tahun yang lalu. Ya, nah karena itulah makanya kenapa mereka sedang menunggu gitu loh. Cina ini salah langkah sehingga bisa diserang. Gitu ya. Nah, ya itulah makanya karena itulah makanya ini sedang ditutup-tutup gitu. Ya, Venezuela tutup, Iran tutup, gua nggak tahu habis itu akan tutup daerah mana. Apakah Indonesia akan tutup juga? Ya, ya kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti adalah Venezuela sudah kena, Iran sudah kena, ya. Negara-negara Teluk kan udah jelas ini adalah sekutunya Amerika kan. Nah, apakah setelah ini adalah Afrika? Ya, nggak tahu karena Afrika itu juga itu kan salah satu supporter yang bangun di sana juga Cina semua kan. Ya, cuman ya memang minyaknya nggak tahu banyak. Tapi bahan-bahan bakunya itu banyak. Kayak reol segala macam juga banyak kan di situ kan. Nah, apakah setelah itu dia akan lirik Afrika? Ya, seperti baru-baru ini kan Trump itu sedang kontok-kontokan sama senator Somalia. Ya, apakah itu nanti akan menuju ke situ? Ya, nggak tahu. Kita tinggal lihat aja ya. Oke, nah jadi dampaknya ke pasar modal adalah oil sama gas, saham-saham oil sama gas itu akan bullish. Kemudian batu bara itu otomatis akan bullish, termasuk gas di situ. Tapi cuman kita lihat ya, gas itu masih masih begitu-gitu saja ya, masih stabil aja gitu loh ya. Oke. Nah, kemudian shipping bisa jadi naik ya karena ya lu udah pasti ini ya mengalami kesulitan ya di mana kayak tanker Pertamina aja ada dua yang ketahan di Selat Hormuz. Itu otomatis pasti ini banyak kapal-kapal yang tidak bisa bergerak ya, otomatis bisa jadi itu akan mengakibatkan kenaikan pada shipping. Ya, nah airlines udah pasti kena karena lu nggak bisa terbang kayak sekarang lah. Berapa banyak orang yang masih ini ya masih kejebak di daerah Timur Tengah nggak bisa pulang. Mereka yang umroh, mereka yang ziarah kan. Ya, kemudian bis transport udah pasti akan bearish. Kenapa? Karena kenaikan harga minyak. Kemudian konsumer itu udah pasti akan tertekan. Kenapa? Karena adanya inilah mulai mulai sortir ya. Konsumsi mulai turun karena inflasi. Ya, harga-harga barang-barang juga pada naik. Ya, otomatis mereka akan tertekan. Jadi karena itulah makanya kita mau nggak mau, untuk saat ini fokusnya cuma bisa ke oil atau energi ya, oil, gas, batu bara, kemudian habis itu shipping. Ya, shipping itu paling paling di situ yang bisa kita fokuskan. Kalau lu masih mau stay di sini, kalau enggak, udah teman-teman masih bisa cash out. Cash out, kemudian habis itu udah pegang cash aja, itu enggak akan jauh lebih ini ya. Ya, apalagi kalau misalnya emosi kita itu nggak stabil. Ya, kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak. Nah, itu yang agak merepotkan. Ya, karena masalah kita bukan di technical, masalah kita bukan di sistem, masalah kita adalah di respon emosionalnya lu terhadap apa yang lu lihat. Itu yang sering menjadi masalah. Itu ya. Kalau lu panik, semua bubar. Ya, karena itulah makanya mau nggak mau harus ini ya, harus benar-benar ini ya, benar-benar bisa pegang data ya, kemudian habis itu benar-benar bisa melakukan research. Lu jangan percaya sama siapapun termasuk gua. Ingat ya, teman-teman harus bisa percaya sama diri sendiri gitu loh. Ya, karena itulah makanya lakukan research. Itu menyenangkan kok. Gue sih seneng banget ya. Ya dengan begini-ginian ya. Karena lo perlu melakukan research terhadap sesuatu yang melibatkan uang lo loh. Ya melibatkan masa depan lo. Ya uang udah lo cari susah-susah, ya masa iya lo menggantungkan diri pada orang lain kan enggak kan? Ya. Nah, data seperti ini cuma data-data mentah kok. Lu bisa research itu lebih dalam lagi apakah benar oil dan gas itu akan bullish. Gitu ya.
Ya itu lu bisa riset lagi gitu loh. Benar nggak? Nah, kira-kira saham apa yang bisa gua ambil dari oil and gas, kemudian habis itu batu bara, kemudian shipping, gua bisa ambil dari daerah mana? Ya, saham-saham apa di daerah situ? Itu lu research gitu. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, apakah Indonesia akan kena atau tidak? Itu juga lu research gitu. Ya, oke. Ya, jadi moga-moga ini ya, moga-moga ya, makanya gua kasih gambar di situ. No wars ya. Moga-moga itu tidak terjadi karena kalau itu terjadi agak repot ya. Kita nggak tahu kapan itu akan selesai, kemudian habis itu pasti efeknya ke kita juga. Efek kita pasti akan ke negara kita karena negara kita kan global ya. Lu kalau nggak ada ekspor, mengandalkan produksi dalam negeri untuk dimakan di dalam negeri nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi yang ini ya, gaya hidupnya sudah tinggi-tinggi. Ya, sekarang kena yang begini, udah pasti masa transisi ini pasti susah sekali. Gitu. Jadi ya karena itulah makanya dari sekarang persiapkan gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena kita bukan peramal. Yang bisa kita lakukan adalah kita reaksi. Ya, reaksi pada market gitu. Apa yang market kasih lihat ke kita. Ya, kenapa para ini perusahaan-perusahaan pemerintah ini terus kasih tekanan buat kita? Oh, karena dia mau itu, karena dia mau collect di harga lama. Jangan ngomong begitu. Karena belum, karena memang pada dasarnya mereka memberikan sebuah petunjuk kepada kliennya mereka. Klien mereka karena klien mereka kan butuh 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 data-data ini. Mereka bukan groundman. Ini sama kayak data-data ini. Ya, data-data ini gue bukan groundman. Ya, karena itulah makanya ada salah satu ini ya, salah satu peserta coaching kelas kita itu tinggal di Qatar. Ya, tadi gue nanya, ini benar nggak begitu? Ya, apakah benar ya mereka itu lebih lebih banyak hidup dari ini import dan sebagainya. Nah, ada konfirmasi dari situ dari groundman. Nah, itu sama kayak pemeringkat-pemeringkat ini, Vince, Moody's, S&P Global itu kenapa ngeluarin begitu? Karena klien mereka butuh data. Gue mau ngeluarin uang ke Indonesia, ya kira-kira oke nggak nih? Ya oke nggak? Nah itu karena itulah mereka mereka keluarkan warning-warning itu agar klien-klien mereka mengerti, oh kondisi Indonesia itu sekarang begitu toh. Gitu ya. Oke. Nah, kalau lu groundman kan lu tahu, oh ini wah udah begini. Ah, kayaknya kalau mau berubah, aduh gimana ya? Waduh, ini sih agak susah gitu kan. Ini harus dipotong 2 3 generasi kali ya baru baru bisa berubah. Nah, kayak gitu kan karena lu groundman. Ya kalau lu bukan groundman, karena itulah makanya kita butuh data. Ya, data-data yang seperti ini jadi pegangan kita. Gue harus ngapain nih ke depannya? Kayak misalnya lu mau exit semua, mau pegang cash dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya itu berarti ya lu udah bisa ngambil keputusannya. Jadi keputusan yang lu ambil itu bukan based on emosinya lu, tapi based on data. Jadi logik gitu loh. Ya logik ya, ini yang ini kan sekarang lagi ini ya lagi hype-hype-nya kan, ada satu apa olahragawan ditanya kan, kok lu kalau jawab orang bisa cepet banget gitu ya. Itu sebenarnya bukan dia cepat ya, tetapi karena memang otaknya sudah diolah sedemikian rupa, namanya neuroplasticity. Ya, otak kita bisa kita atur kok. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak dan lain sebagainya. Nah, kalau selama ini lu masih apa namanya selalu dikendalikan oleh emosi. Nah, coba pelajari gitu loh habitnya lu selama ini. Pernah nggak gitu ya? Pernah nggak kayak misalnya gue minta teman-teman tulis jurnal. Pernah nggak? Jurnal itu sebenarnya adalah bagaimana kita berkomunikasi sama diri kita loh. Ya kan? Gitu loh ya. Nah, bagaimana lu bertindak dan lain sebagainya lu bisa lihat itu. Oh, gila, gue begini ya. Nah, gue perlu berubah nggak? Nah, kalau gue mau berubah, apa yang harus gue lakukan? Ya, ini sama kayak misalnya lu lagi analisa saham gitu kan. Kalau lu punya jurnal, sebenarnya lu sedang menganalisa data lu. Data yang lu kumpulkan, nah data-data seperti ini apa gunanya buat gue? Itu kan ada gunanya nggak buat gua? Nah, kira-kira kalau misalnya begini, skenario begini, itu akan terjadi seperti apa? Jadi lu siap gitu loh. Sehingga pada saat itu terjadi sesuai skenario-nya lu, bukan emosi yang jalan, tetapi logik lu jalan. Oh, ini skenario-nya.
Kalau skenario begini berarti gue harus bertindak begini. Lu udah siap gitu, lu udah mempersiapkan diri gitu. Gitu. Ya? Oke? Oke, clear ya teman-teman ya? Kalau saya mau katakan sekarang adalah kalau lu lihat dari ini pasar, kalau lihat dari pasar dari sisi psikologi market ya, dari sisi psikologi market, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kolek harga-harga murah. Ya, harga-harga murah. Tetapi kalau lihat dari katalis yang ada, kita belum bisa bilang harga murah itu di mana. Ya, yang bisa kita katakan adalah sektor mana yang kira-kira akan diuntungkan. Gitu aja udah. Ya, berarti sektor energi itu adalah fokusnya lu. Kalau lu masih masih mau tetap ada di market. Ya, jangan jangan berpikir bahwa nanti ini akan begini akan begini. Sektor lain itu udah jelas pasti akan tertekan. Pasti akan tertekan. Begitu lu berpikir bahwa oh kalau minyak ya sampai India, Jepang, Cina itu sampai tidak dapat minyak, sampai tidak bisa berproduksi, otomatis komoditas itu nggak ada gunanya. Nggak bisa diekspor, ngapain? Nggak bisa dipakai. Gitu orang mereka produksinya, demand mereka turun gitu kan. Jadi lu nggak bisa ngarapin itu dari situ. Apalagi dengan tingkat konsumsi. Nah, kalau misalnya udah mulai lihat ada penurunan pada produksi, otomatis semua orang pasti akan mengikat kencang ikat pinggangnya. Ya, dan kalau misalnya dalam waktu dekat ini lu tidak melihat itu apa-apa, itu bukan berarti tidak kenapa-napa. Karena sebentar lagi akan masuk namanya hari raya Lebaran. Itu pasti akan dijaga harganya. Begitu selesai itu, lu lihat. Ya, kenapa kita bisa katakan begitu? Lu bisa lihat ya, kemarin itu terjadi apa? Natal, Tahun Baru, Imlek. Itu inflasi sudah naik loh. Ya, kemudian sekarang kita masuk puasa. Puasa, waktu mulai puasa, harga minyak itu masih digocap. Ya, masih 50, 60 kan? Ya, sekarang sudah ada di 70-an. Ya, kalau itu dia berlangsung lama, maka kemarin saja naik 400. Ya, naik 400. Kalau lu pakai Pertamax Plus ya, itu naik 400. Nah, bulan depan, kalau sampai dia bertahan nih sampai bulan depan, kira-kira naik lagi nggak? Udah pasti akan naik lagi. Ya, kenaikannya bisa, ya mungkin bisa 400 lagi, bisa sampai 500. Nah, kalau lu bandingkan dengan kenaikan dari Februari, berarti sudah naik 800 sampai 1000 loh. Itu pasti akan dikurangi yang namanya konsumsi. Pasti ada konsumsi yang dikurangin. Ada prioritas di mana ya, masyarakat udah mulai ngatur prioritas. Ya, apalagi itu kalau berlangsung sampai Mei, masuk Mei, itu berarti akan sebentar lagi akan bayar uang sekolah. Ya, anak akan liburan. Ya, lu akan lihat lah. Ya, ya, ya akan ke situ. Jadi semakin lama, orang akan semakin kenceng ikat pinggang. Gitu. Karena itulah makanya itu data kan. Jadi lu mesti bisa lihat sampai ke sana. Karena market itu otomatis akan memprice in 3 sampai 6 bulan ke depan. Bukan keadaan sekarang. Kalau keadaan sekarang lu lihat, kayaknya market akan turun terus. Iya, kalau lu lihat sekarang udah pasti fear. Ya, tapi market tidak bertindak untuk sekarang. Dia akan lihat 3 bulan sampai 6 bulan ke depan kira-kira gimana. Nah, karena itulah makanya gue bilang, kalau lu ngitung 3 sampai 6 bulan ke depan, kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat itu adalah indikatornya. Indikatornya apa? Satu, Selat Hormuz. Perhatikan itu. Karena itu udah menjadi titik penting untuk saat ini. Semakin lama itu ditutup, produksi minyak stop. Ya, makanan akan menjadi masalah. Ya, karena persediaan makanan pasti akan mulai habis. Ya, persediaan makanan pasti akan mulai. Begitu makanan mulai habis, nah, negara-negara ini pasti akan bertindak dong. Tindakannya bagaimana? Lu mesti lihat, kalau tindakannya adalah ya akhirnya mengeroyok Iran, maka lu mulai lihat ya, titik-titik lemah dari negara Teluk ini pasti akan diserang. Dan serangannya, ingat, dia menggunakan sesuatu yang murah, dan lu harus tangkis dengan sesuatu yang mahal. Otomatis rugi bandar. Ya, rugi bandar gitu. Tapi mau nggak mau diserang. Nah, karena itulah makanya kalau lu lihat ya, strateginya si Iran adalah, ya gue tembakin aja terus. Ya gue tembakin aja terus. Nah, sehingga lu kalau nembak terus sesuatu yang mahal terus, ya lama-lama habis uang lu. Ya akhirnya jadi
timpang kan, itu pasti akan ada yang masalah gitu. Belum lagi kalau nanti Rusia, Cina masuk, selesai. Ya, Cina itu masih fresh banget. Dia belum menembakkan satu pun peluru, ya. Nah, sedangkan Amerika, Iran, apa Israel segala macam sudah nembak berapa banyak. Ya memang oke Amerika masih itu kalau kalau lu, ada di pasar US, lu bisa melihat satu sektor lagi yaitu sektor alat-alat perang. Itu pasti rame, itu pasti diuntungkan. Kita kan nggak ada kan, ya pindah kan nggak ada ya. Ya, pindah kan tidak ini ya dan, apa, lu juga akan lihat tembaga itu juga pasti akan dibutuhkan di situ. Karena itulah makanya indikator untuk kita menilai apakah kita masih baik-baik saja di sini adalah tembaga. Ya, tembaga lu lihat, kalau dia turun terus, nah berarti ini ada masalah nih. Either itu tidak diproduksi, ya, produksi untuk, AI-nya turun, ya berarti kan mulai stop nih, mulai stop. Berarti konsentrasi mereka adalah ke perang, kemudian habis itu produksi untuk barang-barang di Cina juga turun, ya, kemudian habis itu produksi alat-alat perang mungkin juga akan turun, gitu. Nah, itu teman-teman jadi perhatikan indikator untuk tembaga ini, ya bahan baku komoditas ini, itu menjadi sebuah indikator yang sangat penting untuk kita nilai ke depannya. Kalau dia mulai turun, ada apa nih? Kenapa turun gitu? Berarti ada produksi yang turun, antara produksi AI atau, produksi di, eee, Cina itu sendiri. Nah, kalau AI turun kan sekarang lagi hype-hype AI. Kenaikan indeks itu karena AI kan. AI-nya mulai turun, itu mulai itulah, pasti akan, itu akan bermasalah. Nah, ya itulah, ya. Iya, udah pasti sih aman lah. Cuman cuman, aman ini kemarin kan kita udah lihat ya, ada 2 masalah dia ya. Satu adalah smelternya baru beroperasi tanggal 21 Januari, berarti dia baru akan mengirim itu Februari Februari. Baru dijualan nih Februari. Nah, kemudian habis itu baru mau jualan, izinnya udah selesai di April. Jadi ya lu mesti itu ya, mesti update itu. Oke? Udah cukup ya untuk hari ini ya. Moga-moga data yang nggak terlalu gimana-gimana ini, boleh ini ya, boleh seenggaknya menjadi sebuah referensi teman-teman untuk research lebih dalam lagi ya. Ya karena kan gue juga terbatas ya. Ya kayak gini-gini kan, ya memang asik sih untuk di apa namanya, diolah ya, tetapi ya karena kita terbatas. Ya data-data gue terbatas gitu, gue nggak bisa ngelihat kayak misalnya pergerakan kapal di situ kan gue nggak bisa lihat kan. Ya gue nggak punya Bloomberg terminal ya, ya gue nggak sampai ke daerah situ kan. Ya karena itulah makanya teman-teman riset lebih dalam lagi ya, siapa tahu ada yang apa namanya, memang bekerja di situ sehingga dia apa, teman-teman bisa punya data yang jauh lebih lengkap dan lebih lengkap lagi ya. Kita saling melengkapi lah. Karena itulah gunanya komunitas kan, ya. Satu kepala kan jauh lebih baik banyak kepala itu pasti akan jauh lebih baik daripada cuma dipikirin oleh satu kepala. Ya, oke? Baik teman-teman, untuk hari ini saya pikir data kita, kita masukin segitu aja ya. Nanti, apa, untuk, kita lihat nanti hari Jumat, kita update-nya seperti apa lagi marketnya ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya izin pamit ya, thank you semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dianalisa ulang, oke? Thank you semuanya, saya izin pamit. God bless.